Hadirin watiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, hari ini di Indonesia khususnya sudah mulai ramai, sudah mulai marak gambar-gambar ya Bu ya Pak. Sebetulnya kita harus menyikapinya seperti apa? Bahwa pemilu 2024 itu merupakan satu kegiatan yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka harus melewati hal tersebut yang merupakan ajang daripada ataupun proses pemilihan pemimpin di kita. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa terjadinya masalah siasa ini di dalam Islam ini sebetulnya sudah banyak sekali rujukannya. Kalau di dalam Islam biasa disebut dengan siasah politik, kaitan dengan siasah syariah, siasah madaniyah, yang kaitannya tentunya dengan kepemimpinan. Hadirin watiman yang dimuliakan Allah, kebingungan dan ketidakpastian pernah melanda kaum muslimin yang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, suatu tempat di Madinah. Kami bapak-bapak dan ibu pernah ke Madinah. Ada tempat yang namanya Sakifah Bani Sa'idah. Semua sahabat Rasul, kaum muslimin semuanya hampir berkumpul di sana. Dan bingung, tidak pasti. Kenapa? Ketika itu Rasulullah SAW wafat. Bingung para sahabat itu, siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Dan hampir-hampir terjadi perpecahan karena terutama golongan Ansor dan golongan Muhajirin itu sudah mulai mengelus-ngelus jagonya untuk dijadikan menjadi pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin, bukan sebagai Rasul. Tapi alhamdulillah waktu itu ada datang Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya menjelaskan dengan bijak, dengan baik, dan bisa diterima oleh kaum muslimin pada waktu itu, sehingga konflik yang bisa saja terjadi besar pada waktu itu tidak terjadi. Sehingga Abu Bakar itu dilantik hari ketika itu menjadi khalifah pertama dan seterusnya. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah SWT, ini menunjukkan bahwa urgensi betapa pentingnya kepemimpinan termasuk dalam Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu bukan hanya berperilaku sebagai Nabi dan Rasul. Beliau itu sebagai pemimpin negara Madinah pada waktu itu. Bahkan Rasul itu sebagai panglima perang. Bukan Nabi dan Rasul saja, tapi juga sebagai pemimpin. Diteruskan kemudian dengan sahabat-sahabatnya. Diteruskan dengan kekhalifahan pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam pun masalah kepemimpinan ini sangat penting sekali. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, kan harus mengikuti contohnya, mengikuti toladannya. Jangan sampai tidak peduli terhadap masalah kepemimpinan. Sebagai seorang muslim ini, kepedulian harus tinggi terhadap masalah kepemimpinan di Indonesia yang hari ini sudah mulai kontestasi. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam Islam itu seperti apa masalah kepemimpinan ini? Pendeknya, singkatnya, karena ini sangat panjang sekali kalau dijelaskan. Bahwa di dalam Islam itu konsep kepemimpinan itu adalah ataupun landasan filosofis dari
kepemimpinan itu ada dalam surat An-Nisa ayat 59 yang disebutkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Baru wa ulil amri minkum, baru kepada para pemimpin di antara kalian. Jadi harus taat dulu kepada Allah, mengikuti perintah dan menjauhi larangan dari Allah dan Rasulullah SAW. Baru taat kepada pemimpin. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan apabila kalian mendapatkan perselisihan masalah dalam sesuatu hal, apa yang harus dilakukan? Farudduhu ilallah wa rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi itu urutannya. Jadi kalau kita menaati perintah kebijakan pemimpin di antara kita ternyata bertentangan dengan Allah dan Rasul, itu tidak boleh, haram hukumnya. Yang kedua, konsep kepemimpinan dalam Islam itu sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam itu kullukum ra'in. Kullukum itu setiap dari kalian. Ra'in, pemimpin. Jadi bukan hanya presiden, bukan hanya menteri, bukan hanya anggota dewan, wali kota, gubernur, bukan. Tapi kullukum, setiap dari kalian ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap dari kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu hadirin, politik atau siasa itu sebetulnya kan makna awalnya adalah mengurus urusan masyarakat. Ketika kita berkecimpung, aktif, bahkan ada kepedulian yang besar terhadap hal itu, berarti kita peduli terhadap urusan masyarakat, urusan kaum muslim. Jangan sampai tidak peduli. Jangan karena banyak orang yang korupsi, pemimpin kita yang tidak baik, tidak jujur, sehingga kita tidak peduli. Cek bahasa Sunda mah api lain. Kajen teuing. Tidak boleh seperti itu kan bagi seorang Islam muslim. Harus peduli dan bahkan harus menjadi pelaku atau bahkan menjadi dalang, bukan dalang kerusuhan, tapi dalang yang positif, dalang kebaikan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Hakim, barang siapa yang bangun pagi yang gapayanya bukan Allah, maka ia bukanlah hamba Allah. Dan barang siapa yang bangun pagi namun ia tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia bukan golongan dari kaum muslimin. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa singkat. Bagaimana kita menghukum mengangkat imam pemimpin dalam Islam? Ada salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana salasatun," apabila kalian bertiga, fi safar, di dalam perjalanan, apa yang harus dilakukan? Falyu'ammiru ahadahu, maka angkatlah salah seorang dari kalian itu yang bertiga sebagai amir. Jadi bayangkan Pak Bu, 3 orang saja harus diangkat seorang menjadi pemimpin. Apalagi ini memimpin RT, RW, camat, kecamatan, kemudian bupati, negara, apalagi harus diangkat sebagai seorang sebagai pemimpin. Jadi hukumnya wajib di dalam Islam itu mengangkat pemimpin. Ya tentunya panduannya banyak sekali. Harus kita pilih pemimpin itu yang baik, yang amanah, yang jujur. Kita lihat rekam jejaknya seperti apa, di keluarganya seperti apa, di lingkungannya seperti apa. Kalaupun kita tidak punya akses ke sana, kita bertanya, apalagi dengan media sosial hari ini. Yang selanjutnya juga selain merekam jejak, juga kita harus memilih pemimpin yang jujur.
dan diserahkan kepada ahlinya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika suatu amanah, suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Sahur Kanjeng Rasulullah, fantadirisa, tunggulah kehancurannya. Tentunya ketika kita sakit, kita datang ke dokter, bukan ke bengkel untuk memperbaiki tubuh kita. Sebaliknya, kalau mobil atau motor kita rusak, bukan ke dokter, tapi ke bengkel. Jadi disalahkan kepada ahli, termasuk masalah kepemimpinan. Hadirin watiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwa innaha amanatun, sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Wa innaha fi yaumil qiyamah hizyun wa nadamatun, dan sesungguhnya pada hari kiamat kelak menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang mengambil haknya dan menunaikan tugasnya dengan baik serta jujur. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, selain itu satu hal lagi, bahwa bagi kita, karena ini merujuk pada Al-Quran dan hadis, memilih pemimpin itu adalah ibadah, bukan hanya muamalah, bukan. Karena ini ada ketentuannya dari Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarangan kalau ibadah. Betul-betul kita harus memeras mana yang harus dipilih. Silahkan. Dan yang paling penting adalah ketika sudah terpilih atau ketika prosesnya jangan sampai terjadi konflik. Memang harus ada perbedaan. Ketika ada perbedaan, kita harus memiliki kedewasaan secara emosional. Jangan sampai bertengkar, berselisih paham yang besar. Mungkin perbedaan pasti ada, tapi jangan sampai menjadi konflik yang membesar sehingga akan merugikan bagi kita. Mudah-mudahan yang akan kita lewati, insya Allah pada tahun depan itu kita memilih banyak sekali Pak Bu. Yang pertama DPRD kota atau kabupaten, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPR RI, kemudian DPD RI, sudah 4. Belum pilpres 5 kali, 5. Belum wali kota atau bupati, karena kan pilkada serentak. Belum gubernur, jadi 7 kali kita Pak nyoblos. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan hidayah serta maghfirahnya kepada kita ketika kita memilih pemimpin ini, sehingga negara kita bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.